Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu state space representation atau state space of system. Jadi suatu sistem itu dapat direpresentasikan ke dalam bentuk state space. Jadi kalau di video sebelumnya kita telah membahas mengenai transfer function yang dia basisnya adalah untuk single input dan juga single output, maka pada state space ini kita bisa merepresentasikan dinamika dari suatu sistem dalam bentuk multi input multi output. Nah, di sini kita awali dengan definisi apa itu yang dimaksud state space representation. Jadi state space representation itu adalah model matematis dari a physical system as a set of input, output, and state variables related by first order differential equations or difference equations. Nah, di sini maksudnya adalah representasi state space ini sebetulnya adalah pengembangan dari ilmu matematika, dan representasi state space ini salah satu bentuk model matematis yang bisa merepresentasikan suatu sistem fisis. Namun, sistem fisis tersebut direpresentasikan sebagai sekumpulan input, output, dan state variables related by first order differential equation. State variable ini nantinya berhubungan dengan persamaan diferensial order 1 atau difference equation. Jadi differential equations ini untuk domain waktu atau continuous time, sedangkan difference equations ini untuk discrete times atau persamaan beda maksudnya. Jadi yang agak unik di sini adalah ada yang dinamakan state variables. Nah, apa itu state variables? Nanti akan kita bahas juga. Pertama yang perlu kita ketahui adalah di dalam representasi state space itu akan ada 3 variabel utama, yaitu input, output, dan juga state variable. Dan di dalam state space ini nanti akan berhubungan dengan persamaan diferensial order 1. Nah, di sini kita ambil contoh untuk linear system in continuous time invariant type. Jadi sistem linear dengan tipe continuous time invariant. Maksudnya apa continuous time invariant ini? Jadi sistem tersebut merupakan sistem kontinu. Perbedaan antara sistem kontinu dan sistem discrete terlihat dari bagaimana sinyal yang bekerja pada sistem tersebut, sinyal input maupun sinyal outputnya. Kalau continuous berarti terus menerus, tidak ada jeda. Kalau discrete berarti ada jeda. Sederhananya kita pahami demikian. Nah, sedangkan untuk time invariant ini maksudnya adalah untuk di saat terjadi perubahan waktu, sistem tersebut tidak mengalami perubahan karakteristik. Jadi sistem tersebut memiliki karakteristik yang invarian, yang tidak bervariasi terhadap waktu, karena ada beberapa sistem yang dia time varian. Jadi kalau waktunya berubah, karakteristiknya pun berubah. Contoh sistem yang time varian itu misalkan kita berusaha untuk memanaskan suatu benda dengan api misalkan. Jadi ada suatu benda kita taruh di tengah tanah lapang, saat kondisi siang dan saat kondisi malam sama-sama kita panaskan menggunakan kompor misalkan, atau sumber api tertentu. Nah, kemudian
ketika kita panaskan di siang maupun di malam hari pasti akan memiliki karakteristik yang berbeda yang dipengaruhi oleh lingkungan luar. Nah, itu contoh yang time variant. Di sini untuk general state space representation of a linear system in continuous time invariant type, misalkan seperti ini. Nah, ini persamaan umum atau persamaan dasar dari suatu state space. Umumnya seperti ini untuk jenis apapun. Cuman perbedaannya, kalau time varian maka A, B, C, D ini matriks yang berisi fungsi terhadap waktu. Sedangkan jika time invariant maka ini tidak. Tetap seperti ini. Jadi A, B, C, D ini matriks yang konstan. Kalau time invariant. Nah, ini kita ambil dulu contoh pemahaman tentang time invariant. Di sini ada x dot t sama dengan axt plus but. Di sini maksudnya adalah x dot t itu adalah persamaan diferensial order 1 atau dxdt maksudnya. dxdt sama dengan ax plus bu. Di mana x di sini adalah state vector atau vektor yang berisi variabel state. Sedangkan U di sini adalah input or control vector. Jadi suatu vektor yang berisi variabel input. Kenapa di sini ada control vektor juga? Karena kalau kita berbicara tentang suatu sistem yang sedang dikendalikan atau closed loop system, maka U ini nantinya akan berfungsi sebagai sinyal kontrol atau sinyal yang berfungsi untuk mengendalikan dinamika dari sistem. Maka di sini disebut kontrol juga, kontrol vektor. Kemudian untuk Y di sini output vektor, jadi vektor yang merepresentasikan keluaran dari sistem. Nah, ini persamaan dasar. Untuk yang X dot ini kita namakan persamaan state, sedangkan yang Y ini kita sebut sebagai persamaan output. Jadi ada dua persamaan state dan persamaan output. Selanjutnya apa itu ABCD? Nah, ABCD, A itu adalah matriks state atau matriks dari sistem tersebut. Jadi matriks yang mendefinisikan karakteristik asli dari sistem itu sebetulnya matriks A. Makanya disebut sistem matriks juga atau matriks state. Maksudnya matriks state karena ini merepresentasikan hubungan antara suatu state dengan turunannya. Itu matriks A. Nah, sedangkan matriks B itu disebut input matriks karena matriks yang menghubungkan antara input dari sistem terhadap perubahan dari state. Karena ini dxdt ya, dxdt maka kita sebut perubahan dari state. Kemudian ada matriks C. Matriks C ini matriks yang merepresentasikan hubungan antara state dan juga Y. D ini output. Nah, sedangkan D ini kita sebut feed through matrix dan ini jarang sekali ada ya. Saya belum pernah menemukan suatu matriks D yang bisa kita dapatkan melalui penurunan pemodelan dinamika dengan model white box modeling atau pemodelan secara analitik. Nah, cuman di beberapa kasus memang ada khususnya kalau kita coba menggunakan black box modeling. Oke, kita skip tentang matriks D ini. Nah, untuk matriks A, B, C itu nanti yang akan kita bahas saat membahas tentang contoh atau studi kasus. Nah, untuk persamaan satu is called the state equation. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini state equation, kemudian yang ini adalah output equations. Nah, ini yang perlu kita pahami. Apa sih sebetulnya variable state? Nah, the state variables are an internal description of the system which completely characterize the system at any time t.
and from which any output variables yt may be computed. Jadi variable state itu sebetulnya adalah deskripsi internal dari suatu sistem yang secara lengkap mampu mengkarakterisasi sistem tersebut untuk setiap waktu. Nah, makanya kenapa kok di sini disebutkan untuk setiap waktu? Karena di situ disebutkan state itu ada persamaannya, yaitu dxdt ini. Nah, makanya si variable state itu disebut sebagai internal description. Nah, contohnya seperti apa nanti akan kita bahas di video selanjutnya saat kita berbicara tentang liquid level system atau state space dari liquid level system. And from which any output variables yt may be computed. Nah, kadang kita mendapatkan informasi tentang keluaran dari sistem itu justru dari state variabelnya. Jadi yt ini pasti bisa jadi didapatkan dari beberapa variabel state yang ada pada sistem. Oke, jadi demikian sedikit penjelasan mengenai representasi state space. Semoga penjelasan ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih.